Halo dan selamat datang di channel Hobi Kita. Di video ini aku dedikasikan buat kalian yang masih pemula badminton atau mungkin coach, atau kalau enggak ya orang-orang atau pemain badminton yang kepingin ngajarin istrinya, pacarnya, atau keponaannya, anaknya, ya pokoknya kepingin ngajarin seseorang yang nol podol atau sama sekali nggak bisa badminton, dan kalian nggak tahu mulai dari mana ya, aku mau ngajarin yang apa dulu. Aku sendiri bukan coach, tapi ini sekedar sharing mengenai pengalamanku waktu aku dulu awal-awal belajar badminton, diajarin apa aja dan manfaatnya buat aku apa. Setelah sekarang lebih ngerti ya, itu ada hal-hal yang berguna yang menurutku harusnya ini dulu daripada itu dulu. Nah, mungkin di sini aku bakal nyebut istilah-istilah di badminton kayak footwork dan lain-lain gitu. Mungkin yang pemula masih belum paham ya. Kalian bisa search aja, nanti kalau aku sebutin kayak kosakatanya atau kata-katanya itu bakal aku tulis di video. Jadi kalian bisa search di Google maksudnya itu apa. Oke, langsung aja. Yang pertama kali aku itu belajar badminton sama coachku diajarin servis. Ini servis single yang cewek yang sekarang itu ya, biasa dipakai, yaitu mukul yang dari belakang. Jadi servisnya itu dipukul dari belakang, bukan kayak yang aku ajarin ke Brandon ya. Kalau di badminton ada dua macam servis. Yang satu servis yang dari belakang, udah jarang digunakan oleh atlet-atlet sekarang. Dan yang satunya servis pendek. Aku bilangnya servis pendek ya. Itu karena kita ayunannya pendek, nggak panjang, nggak lebar gitu. Jadi aku jelasin aja, kalau kita mukul pakai yang cara yang pendek ini, shuttlecock kalau menurut aturan BWF sekarang ini ya harus setinggi 115 cm. Waktu kita mukul shuttlecocknya ke ini bat atau di senarnya raket, itu ngenain shuttlecock, ngenain kepala, bukan kepala raket ya, tapi senarnya raket itu di ketinggian nggak boleh lebih dari 115. Jadi yang pertama kalian perlu pahami atau pelajari itu kemampuan timing. Makanya coachku yang pertama kali itu ngajarinya pakai yang servis yang panjang, yang ayunannya lebar itu. Dengan tujuan ketika ini ya, kan itu kita sendiri yang pegang. Jadi shuttlecock dipegang pakai tangan yang nggak megang raket, itu dilepas dan kita harus ngayun raketnya dari belakang sehingga mukul sampai kena. Itu pun waktu dulu aku kelas 1 SD dikasih sekitar 20 shuttlecock, suruh megang sendiri, ngambil sendiri, suruh ngelempar, suruh mukul sampai dapat, sampai kena gitu. Dan hasilnya itu aku masih minim banget, nggak sampai 5 itu yang lolos bisa kena pukul. Karena kita perlu membiasakan diri bagaimana shuttlecock itu turun atau jatuh terus kita pukul. Nanti ini dasarnya dulu ya, kita perlu seperti itu. Sebenarnya lebih susah sih kalau latihan servis yang lebar yang panjang ini daripada servis yang aku ajarin ke Brandon. Ini namanya servis pendek. Ini sebenarnya harusnya lebih gampang ya, karena shuttlecocknya itu dekat sama raket, jadi jaraknya itu dekat. Itu biasanya anak yang baru belajar sekalipun pasti bisa lah, walaupun hasilnya nanggung atau mungkin miring-miring ya, tapi pasti bisa, nggak luput sama sekali. Nah, ini mungkin tips ya yang aku sebenarnya baru tahu juga, karena zaman dulu sih nggak ada servis kayak gini. Dulu aku itu melakukan servis pendek, yaitu
kayak Brandon gini, aku lepas shuttlecocknya, terus dipukul. Nah, waktu aku amatin atlet-atlet, jarang banget yang melakukan gerakan eh, nomor satu lepas shuttlecock, yang kedua mukul. Itu jarang banget urutannya 1, 2 gitu. Tapi urutannya lebih ke 2, 1. Jadi ayun raket dulu, baru shuttlecocknya dilepas terus kena imbasnya ayunan raket kita. Kebanyakan atlet melakukan seperti itu, walaupun nggak semua ya. Walaupun awal-awalnya aku merasa dibalik itu 2-1 itu lebih sulit untuk dilakukan, tapi hasilnya lebih konsisten. Karena kalau kita ngelempar bola atau nurunin shuttlecock itu apa ya, lebih kayak munting-muntingnya itu nggak terlalu akurat gitu. Tapi kalau kita mukul dulu, jadi udah ngayun raket dulu, terus baru kenai shuttlecocknya, itu lebih akurat menurut pengalamanku ya. Walaupun mungkin ketinggiannya dari ini nanggung atau enggak dari net, itu nanti bisa dilatih. Kalau kita rajin latihan pasti bisa bagus lah. Kalau servis itu memang harus latihan. Sekelas atlet pun juga harus latihan servis, harus diulang-ulang terus. Oke, cukup ya servis. Nanti kalian bisa ini aja aturan-aturannya, kalian tanya mungkin ke orang-orang lain atau baca-baca aturan resmi yang BWF, bagaimana servis itu dilakukan. Yang pasti harus silang ya. Terus beberapa kali di sini Brandon mungkin nggak paham mengenai aturannya main yang double yang lama. Itu pindah-pindahnya itu, jadi kalau kita udah menangin dapat bola namanya, jadi bola itu udah kita pegang, kita yang servis itu selalu pemain yang berada di kanan yang servis. Nanti kalau dia dapat poin, yang kanan jadi pindah ke kiri, tetap servis terus sampai mati, tapi nggak langsung pindah ke lapangan lawan bolanya. Ini namanya second, jadi orang yang satunya yang servis. Gitu terus sampai mati, baru pindah bolanya. Kalau selama kita nggak mati-mati ya kita poinnya nambah terus. Tapi kalau mati ya berhenti. Ya, ini yang bikin lebih lama ya, permainannya lebih lama. Kalau udah dapat bola terus mati 2 kali, pindah lagi, sama-sama nggak dapat poin. Jadi lawan nggak langsung dapat poin, kita juga nggak langsung dapat poin. Ya, itu harus dipahami. Pokoknya setiap kali bolanya pindah ke kita, orang kanan yang servis. Habis kita menang, pindah ke kiri. Kalau nggak menang, tetap di kanan. Tapi aturan-aturan itu nggak seberapa penting buat pemula. Nanti kan ada kakak-kakaknya atau teman-teman kita yang ngitungin ya, atau yang nyuruh kita harusnya berdiri di sini atau gimana. Itu nanti pasti diajarin lah. Nah, kenapa kok aku pertama bilang servis, selain karena ini ya, membiasakan kita itu timing mukul bola. Terus juga kalau kita latihan cuman stroke atau pukulan-pukulan aja, mukul bola kayak lob dan sebagainya, itu nanti gak maju-maju. Jadi kita harus main. Bisa gak bisa harus dipaksa main. Walaupun nanti pasti kalah, paksa main dulu. Nah, kalau main seperti kayak gini ya, aku sama Brandon gini, kalau main terus nggak bisa servis, ya otomatis mati terus. Nah, itu kan jadi punya mental yang jadi negatif gitu. Kok aku gak iso, aduh, servis saya aku mati, gimana mau main. Jadi modal utama itu harus servis dulu, harus masuk dulu. Lalu yang kedua yang penting juga itu footwork atau langkah kaki. Nah, footwork ini kalau kita mau belajar di YouTube itu banyak yang coach-coach ngasih pelatihan footwork. Itu yang ya semuanya bagus sih, itu tergantung level kita.
Kalau masih pemula ya kita cuman melangkah-melangkah aja. Apalagi anak kecil tuh biasanya nggak bisa dikasih tahu, pokoknya cuman disuruh kayak ini benderanya Inggris. Jadi eh, segala arah ya, berdirinya di tengah, terus ke kiri, ke kanan, depan, terus depan langsung di garis stage itu, terus kiri kanan, belakang kiri, belakang kanan, terus belakangnya badan juga. Bagaimana kita caranya nanti lihat orang di YouTube aja. Yang di sini aku cuman kasih tips aja. Kalau pas di tengah waktu kondisi nol atau netral itu kakinya agak dijinjit, agak naik dikit jinjit, tapi jangan tinggi-tinggi jinjitnya, sekitar 2-3 cm aja. Kaki dibuka sekitar 60 cm, terus agak jongkok atau squat ya. Itu untuk pasang kuda-kuda. Terus jangan bungkuk dulu baru lari, tapi lebih ke kayak ini, kayak kuda. Biasanya kita itu pakai kaki yang non raket. Kaki non raket itu apa? Kaki yang misalkan aku kidal ya, itu aku megang raketnya kan di tangan kiri. Kaki raketku itu kaki kiri. Tapi kalau kalian tuh pemain normal atau kanan, itu kaki raketmu itu kanan karena yang tangan kanan megang raket. Jadi kalau misalkan kalian kanan, untuk bergerak ke kiri depan, itu gunakan kaki yang non raketnya dulu maju, lalu disusul sama kaki raket. Pokoknya setiap kali kita itu berhenti, ini entah kalian mau pakai cara itu two step ya, jadi kaki non raket dulu terus kaki raket, itu two steps, 2 langkah aja. Pokoknya setiap kali berhenti kalian harus kalkulasikan bakal berhentinya itu di kaki raket. Kalau kalian pakai 3 step, yaitu bisa pakai kaki raket dulu, kaki non raket, terus kaki raket lagi. Pokoknya selalu berhenti di kaki raket. Caranya gimana? Ini sekedar tips aja. Kalau kalian mau ngelangkain kaki non raket dulu, itu berarti kalian harus angkat kaki non raketnya, terus kaki raketnya stay ya, dan jatuhin badan ke arah yang kita mau. Misalkan aku mau ke kiri depan, itu aku akan angkat kaki kanan, terus aku jatuhin kaki badannya supaya condong ke kiri depan, lalu biar gak jatuh, jadi kaki kanannya dibawa ke depannya kaki kiri, lalu kaki kirinya ngelangkah lagi ke depan. Nah itu sekedar tips aja. Kalau mau cepat kita harus cenderung menjatuhkan tubuh. Jadi coba kalian berdiri dengan 2 kaki, lalu kakinya satu diangkat. Nanti kan cenderung mau jatuh ke kiri atau ke kanan, itu waktu mau jatuh kalian dorong. Jadi kakinya itu buat nyepak ke lantai. Jangan cuman pakai langkah itu, jangan cuman ngandelin gerakannya pelvis atau paha aja, tapi ditendang. Buminya itu ditendang biar majunya lebih jauh. Lalu tips mengenai footwork, waktu kita berhenti di kaki raket itu jangan pakai ujung jari kaki, tapi berhentinya itu pakai di tumit. Jadi belakangnya kaki berhenti di situ, napak, nanti bisa lebih jauh lagi untuk ngambil. Kadang-kadang teman-teman telat untuk ngambil karena kakinya itu berhentinya di ujung jari, bukan berhentinya di tumit. Nanti tumit itu jatuh duluan, baru telapak kakinya napak ke tanah atau ke bumi. Oke, kalau udah bisa, ini kita belajar gripping atau cara megang raket. Yang pertama ada grip forehand atau grip jabat tangan atau V-grip, itu banyak namanya, tapi yang pasti itu namanya Asian grip atau
grip forehand. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, kalian megang raketnya itu harusnya di perbatasan antara telapak tangan dan di jari-jari, bukan di tengah-tengah genggaman di telapak tangan. Sekarang coba buka telapak tangan kalian kayak orang mau minta-minta gitu ya, terus taruh raket di daerah situ, baru ditutup pakai keempat jari yang lainnya. Contohnya itu seperti di gambar ini. Kalau benar kalian kalau lihat dari atas bakal kelihatan kayak huruf V, ada lubang di tengah-tengah antara raket dan telapak tangan. Nah ini aku ada tips ya, ini aku baru tahu kira-kira 5 tahunan yang lalu. Jadi nggak dari awal-awal aku belajar itu tahu ya, tapi aku akan bagikan aja di sini. Kalau kalian megang raket itu jangan digenggam terlalu erat. Lah nanti kan jatuh raketnya. Enggak, jadi waktu kita itu mukul baru digenggam erat. Tapi setelah mukul, jadi mukul itu kan nggak ada 1 detik ya, pokoknya di titik itu, detik itu, nggak sampai 1 detik, pokoknya momen itu dikerasin, habis itu relax lagi. Makanya banyak atlet yang raketnya sering jatuh waktu main karena mereka itu megangnya itu relax. Kalau relax tuh bisa lebih luas dan bisa lebih keras malah. Jadi tanggapan kalian yang harus dipukul kenceng, digenggam keras biar kenceng, itu salah. Yang benar itu kekuatannya sebenarnya nggak cuma di ayunan lengan aja, tapi lebih banyak pukulan di badminton itu lebih banyak pakai volley atau pergelangan tangan, wrist ya, kalau bahasa Inggrisnya wrist, itu sama teknik untuk memegang raket. Ini pegangannya itu lemes, terus waktu mukul dikencengin atau diremas. Itu yang aku baru tahu, dan setelah beberapa kali, dulu waktu belum tahu kan berarti harus merubah kebiasaan ya. Itu banyak errornya, tapi setelah tahu pakai teknik yang itu lebih keras pukulannya dan lebih presisi dan lebih bertenaga, pokoknya lebih banyak manfaatnya. Kalau mainnya lemes, nggak kaku. Dan secara sains itu kalau kita itu sebelum mukul ototnya udah dikakuin dulu, nanti waktu mukul habis energinya itu karena udah kepake sebelum mukul kita kencengin. Nah waktu mukul tambah gak bertenaga. Jadi kita harus memang sedia payung sebelum hujan. Jadi waktu bolanya itu datang, kita udah siapin raket sama tangan ini udah kayak diangkat gitu. Nanti bolanya datang udah deket, baru kita tangkap atau pukul, diremas gitu, baru dipakai buat mukul. Nanti terasa banget bedanya kalau dibandingin sama kalian yang bolanya datang, tangannya dibawa ke belakang jauh terus dibuat mukul, shoot, luput. Kebanyakan yang seperti itu luput. Jadi mending bolanya itu dideketin sama raket baru kita mukul. Ini untuk gerakan yang awal-awal mungkin agak susah kalau bolanya cepet ya, tapi kalau bolanya lambat kita masih bisa latihan. Nanti seiring dengan bertambahnya pengalaman dan jam terbang, kalian waktu cepat juga masih bisa kok. Dengan teknik yang lepas tangkap ini pasti bisa, karena aku sudah praktek, jadi bisa ngomongin kalian. Nah selain itu kita mulai masuk ke teknik ya. Jadi di badminton itu ada banyak nama-nama gerakan pukulan. Yang paling gampang itu ada lob. Lob itu bola lambung ke belakang atau ke atas. Nah ini sebenarnya cukup straightforward ya. Jadi
kebanyakan orang itu langsung bisa mainnya, cuman gak keras. Jadi waktu dulu aku latihan sama coachnya cuma disuruh keras-keras sampai belakang gitu. Tapi coachnya udah nggak peduli kamu mau pakai raket apa, senar apa, tarian berapa. Yang penting kamu hasilnya itu nggak keras, dia marah. Pokoknya harus keras, nggak ngasih tahu gimana tekniknya. Nah ini yang aku belajar di kemudian hari. Jadi tipsnya kalau mau sampai keras sampai ke belakang, kita memang harus siapin raketnya di atas dulu. Terus mukulnya itu coba raketnya itu digendong, jadi kayak diarahin ke belakangnya kepala, tapi jangan sampai lurus nempel sampai ke rambut gitu ya, tapi ke belakang, agak serong ke belakang kira-kira 30 derajat lah ke ini dari telinga ya, jadi 30 derajat. Pokoknya buka aja ini ketiaknya sama sikunya itu ditutup, jadi kayak orang mikul ini cangkul gitu, tapi nggak sampai raketnya nempel di bahu ya. Pokoknya gerakannya itu atau gayanya itu seperti itu. Nanti waktu bolanya datang, kita mukulnya jangan pas di depannya mata atau di depannya wajah, tapi agak ke daerah di luar atau di lurusannya bahu. Itu pokoknya daerah situ, jangan lurus sama kepala. Caranya lebih baik kalian itu badannya serong. Misalkan aku kidal, itu aku bakal serong ke kiri. Kalau kalian kanan, badannya dibuka atau serongnya itu ngadep, hampir ngadep tembok, tapi nggak sampai sudutnya nggak sampai ke tembok. Pokoknya posisinya buka gitu, miring, baru waktu mukul nanti badannya dibawa ke depan lagi. Nah waktu miring itu pasti kaki raketnya mundur, jadi kaki raketnya yang berada di belakang. Nanti waktu mukul, habis mukul pasti ini sekalian ya, jadi gerakannya tangan sama kaki raket itu bareng untuk dibawa ke depan semua. Ini lob yang nggak kepepet atau yang paling sederhana, itu caranya seperti itu biar bisa lebih keras. Terus titik pukulnya kalian ngambilnya, kalau kita lihat jam dari samping gitu ya, itu jangan tepat di atas kepala jam 12 gitu, tapi agak condong ke depan ke jam 1. Banyak orang-orang yang bilang jam 11 sih, kalau aku kidal bilangnya jam 1. Jadi pokoknya ada sudut lah, nggak sampai di atas banget. Tapi kadang-kadang kalau main, kita pasti nggak bisa punya ini ya, posisi yang ideal untuk mukul. Kalau udah sampai ke jam 12 atau malah ke jam 11 di belakangnya kepala, itu kalian tambahin pakai voles atau pergelangan tangan biar bisa lebih keras ke belakang atau ke atas. Kenapa kok ini aku masukin dulu daripada smash dan lainnya? Karena lob ini sangat berguna. Yang pertama untuk survive. Waktu kita diincar musuh, terus kita out of position atau teman kita out of position, kita ngelob, melakukan gerakan lob. Itu kayak ngeriset posisi kita dan formasi kita. Apapun itu ya. Kalau kita kesulitan, pasti jalan keluarnya adalah lob. Dan cara-cara lob ini aku baru tahu ketika main sama bapak-bapak yang sulit untuk dimatikan karena mereka ulet banget. Mereka itu mainnya lob terus, tapi lobnya berkualitas dan lob serang. Ada lob serang itu mereka bisa ngelob sampai ke belakang, hampir out, tapi tetap masuk di garis. Dan posisi atau parabola dari lopan mereka itu bukan melengkung kayak busur gitu, tapi lebih ke lurus dulu, lalu jatuhnya itu lebih vertikal. Nah itu sangat sulit buat kita smash. Jadi lob ini penting karena pasti dipakai terus walaupun kalian udah tua. Gak bisa nyemes-nyemes, pasti bakal ngelob.
Lalu berikutnya belajar angkat atau lifting. Ini seringkali teman-teman yang udah bisa main, tapi waktu ngambil bola-bola yang di depan seringkali luput, malah luput itu jelas kosong ya, zong gitu. Eh, Kalau nggak luput juga bolanya nanggung atau nyangkut gitu. Itu karena nggak belajar teknik lifting dengan benar. Dikiranya itu cuman sekedar ngangkat bola gampang, cuman gitu aja. Tapi itu ada tekniknya juga. Jadi tekniknya itu kita harus merendahkan diri, bukan humble ya. Tapi kita lebih kayak lunge. Lunge itu bukan makan siang ya. Tapi kayak jongkok yang kakinya satu di depan, satu di belakang kayak gambar yang tadi aku kasih ya. Jadi posisinya seperti itu. Kalian merendahkan dulu, baru nanti mukul. Jadi pukulannya dibawa dari belakang, terus ke depan dan sampai ini kayak orang mau nyiram air pakai gayung gitu, nyiram jalanan aspal gitu ya. Pakai gayung yang modelnya kayak raket, jangan pakai gayung yang modelnya kayak timba. Jadi ambil air terus dibuang kayak gitu. Tapi dengan posisi dari bawah kayak orang bowling sih. Jadi bawah terus dibawa ke atas dan ikuti aja sampai gayungnya itu across atau dilempar sampai ini melewati atau berada di bahu yang non raket. Jadi dibawa ke sana. Nanti bisa berkualitas ininya, liftingnya. Yang penting timingnya kita pas ya. Banyak teman-teman yang merasa gampang ini, cuman diginiin aja, padahal masih sering luput. Itu karena perlu latihan. Terus ini ya tipsnya buat lifting ini, kadang-kadang ada bola yang udah di depan kita persis, itu mau diangkat. Nah itu kita pakainya pakai backhand ya. Nah nanti kita bahas lagi apa itu backhand. Ini mukulannya jangan pakai forehand. Kalau liftingnya biasa pakai forehand, ini pakai backhand. Lalu berikutnya kita belajar smash, teknik smash. Itu nggak perlu lompat dulu. Sebenarnya kalau udah tua juga nggak bakalan smash lompat, nanti patah semua tulangnya. Jadi belajar aja kayak kita mau ngelob, tapi sekarang diarahin ke bawah gitu. Dan ngambilnya jangan di posisi jam 12 juga, tapi di posisi yang ke depan. Bisa sampai jam 1 atau sampai jam 2 itu yang bagus sih. Tapi hati-hati aja jangan sampai nyangkut. Teknik smash untuk tipsnya itu ya sama seperti ngelob, jadi badannya dimiringin dulu lalu dibawa ke sisi yang satunya. Ini kalau kalian ngelob kan gerakannya pelan ya, tapi kalau smash gerakannya pindah badan dari serong ke kiri ke serong ke kanan itu cepetin sekalian sama ayunan raketnya itu dicepetin. Terus kalau mau nambah power, jadi kita tekan ke bawah pakai volley. Terus ada tips dari salah satu atlet Malaysia, katanya kalau mau smashnya keras itu tubuh kita latihannya tangan kita yang nggak megang raket masukin ke kantong celana. Terus kalian belajar nyemes, itu fungsinya buat biar tubuh kita itu nggak gerak, jadi cuma fokus untuk neken bola aja. Kalau tubuh kita itu gerak berarti kan nggak kaku atau nggak ini ya loyo atau lembek, itu smashnya nanti gak keras katanya gitu ya. Coba aja nanti bisa dirasakan bedanya. Lalu teknik yang kalian perlu pelajari adalah belajar netting. Nettingnya nggak perlu aneh-aneh sampai silang-silang ya. Ada netting lurus, ada netting silang. Kalian belajar yang lurus dulu, yang penting masuk dulu. Walaupun tanggung nggak apa-apa, tapi yang penting masuk dulu. Ini tipsnya ada beberapa teknik sih. Ada yang di slice atau raketnya diayun,
atau kayak Dito gitu, raketnya statis. Nah ini kalau raketnya statis, aku sebenarnya nggak saranin, tapi bisa tipis banget. Kita harus ini sih, lebih banyak latihan menggunakan pakai raket apa, senarnya apa, terus posisinya seberapa, shuttlecocknya biasanya kita pakai seberapa. Nanti kalau pakai teknik ini sebenarnya kalau raketnya ganti, terus senarnya ganti, cocknya ganti, kalian perlu penyesuaian lagi. Soalnya nggak ada gerakannya apapun, jadi cuman ngandelin repulsion dari senarnya atau pantulan dari senarnya aja. Untuk sementara diayun aja ke bawah atau ke samping horizontal gitu, nanti bisa melintir-melintir dan semoga bisa tipis. Ada perbedaan antara netting untuk pemain single dan pemain double, nanti kalian belajar sendirilah, pokoknya ada perbedaannya. Nah berikutnya belajar backhand. Backhand ini katanya gerakan yang paling sulit di badminton. Sebenarnya sama aja sama kayak ngelob, cuman posisinya kita harus lebih siap lagi dan jangan terlalu jauh dengan badan. Kalian belajar backhand lob dulu karena itu yang lebih berguna. Terus untuk riset, tapi hati-hati habis backhand lob pasti sama lawan tuh 99% di smash, baik ke arahmu atau ke arah temenmu. Nanti untuk variasinya ada backhand drop, ada backhand silang, ada backhand smash, itu banyak. Pokoknya belajar backhand dulu. Untuk grip ada dua macam. Untuk backhand bisa pakai grip forehandnya dibuat backhand bisa, atau khusus untuk backhand. Nah yang ke-8 aku kasih belajar rotasi. Kalau kalian bakal main double lebih sering, itu kalian harus belajar rotasi. Kalau enggak nanti bingung, walaupun kalian digendong tetap bisa ngerepoti yang gendong karena kalian nggak tahu rotasi. Yang paling basic ya kalau dari kita ngangkat bola, posisinya harus di kiri dan kanan. Kalau salah satu nurunin bola dari kita ke lawan, bolanya turun, itu salah satu harus di depan dan satunya harus jaga di belakang. Yang di depan tuh nggak nganggur ya, harus cekat-cekat bola. Kalau ada bola jangan sampai lewat. Dan Brandon cekat-cekatnya lumayan bagus. Tapi aku saranin kalau seusia Brandon ini sebaiknya lebih banyak main single. Kalau udah lumayan bisa main, itu sebaiknya main single dengan level yang setara atau dengan coach. Kalau coach tuh biasanya nggak nyempes-nyempes, jadi cuman kasih bola-bola penempatan aja biar ngelatih anak didiknya atau orang yang dilatih itu biar bisa mukul dulu. Yang penting masuk dulu. Dulu coachku selalu ingetin ke aku gitu, nggak perlu terlalu ambisius untuk nyemes-nyemes atau ngasih net yang tipis, yang penting itu bisa masuk dulu. Nah aku lihat Dito sama Dennis sebenarnya lumayan ini ya, maunya memang nggak mau terlalu keras untuk mainnya, karena kan ngelihat Brandon masih pemula ya, tapi kok Brandon ini lebih banyak diincer atau dikasih bola gitu. Cuman ya jangan terlalu sulit lah, ngasih belakang terus cari depan gitu, karena footworknya masih belum bagus. Nah itu mungkin lebih sulit. Coba main kayak lob-lob yang gampang-gampang aja. Nah yang ke-9 aku masukin belajar defense. Soalnya kalau main kita diincar, disemesi terus ya mati. Jadi harus belajar defense. Nanti sebenarnya nggak perlu belajar nyerang dulu, belajarlah untuk bertahan dulu daripada nyerang-nyerang, nanti banyak ini ya, banyak berisiko kalau menyerang. Oke, yang terakhir aku masukin belajar ngedrive, bukan mengemudi atau nyetir ya. Jadi belajar drive itu adalah pukulan-pukulan flat atau kayak smash, tapi smashnya itu datar. Jadi
kalau ke Dito berarti smashnya itu ke daerah dadanya Dito. Nah ini sebenarnya nggak terlalu keras seperti smash, soalnya kita posisinya eh, ini apa nggak enak buat nyemes kan, nggak kena gravitasi juga ya. Jadi posisinya kita harus agak jongkok atau pasang kuda-kuda gitu. Terus kita pakai grip forehand atau backhand bisa. Yang penting ditangkap, nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu banyak ayun malahan. Jadi lengan atasnya itu nggak boleh banyak ngayun, yang dipakai itu cuma lengan bawah aja. Terus lebih banyak ditekanin ke daerah telapak tangan yang di bawahnya telunjuk. Itu harus dirasakan raketnya itu fokusnya di situ. Kalau untuk forehandnya ya. Kalau backhandnya pakai backhand yang backhand murni yang pakai jempol itu untuk ngetap atau di ini ya, didorong pakai jempol. Itu tadi kalian mungkin udah ngamatin ya. Jadi jempolnya itu gak nempel-pel ke grip, tapi agak ada kayak rongganya juga, biar lebih fleksibel untuk nutuk, untuk mukulnya itu lebih enak. Oke, jadi gitu aja dari aku untuk tahapan belajar ya. Ini yang menurut versiku ya, mungkin ada tambahan lain. Kalau kalian punya saran yang mungkin aku kelewatan ya, karena durasi videonya udah mau habis. Tapi kalau ada yang kurang untuk bantu-bantu teman-teman yang pemula, kalian bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian belajar apa dulu, terus lebih bergunanya di mana. Aku sangat berterima kasih kalau kalian mau komen. Yang penting membantu teman-teman yang ingin belajar badminton. Dan untuk main yang settingan kayak gini ya, kalau kita memang harus menggendong, itu pemula biasanya ditaruh di depan aja. Jadi yang harusnya aktif itu aku yang di belakang. Tapi karena fokusnya hari ini kita itu sebenarnya mau ngelatih Brandon juga untuk bisa terlibat ikut main ya. Biasanya kan cuma latihan di lapangan sebelah dia sama coach gitu atau sama papanya. Tapi nggak pernah diajak main, habis latihan terus pulang. Nah ini kita mau coba kenalin biar tahu kalau main itu harusnya bagaimana. Terus dengan bermain tuh kita jadi tahu kekurangan kita itu di mana. Nanti bisa minta coachnya untuk ngajarin, ini om atau ini kok aku kurang di sini kemarin, caranya gimana ya. Itu kalau niat badminton pasti pingin nanya bagaimana caranya biar bisa lebih bagus mainnya. Kalau menurutku Brandon sebenarnya udah bagus sih mainnya, cuman kurang di footwork aja dan bingung. Satu hal yang perlu ini ya, yang aku lihat banyak sekali kecolongan itu abis mukul terus diem, karena dia tuh nggak tahu rotasinya atau nggak tahu abis mukul harus nempatin posisi di mana. Jadi kita itu harus selalu reset ya, abis mukul kembali ke tengah, dikasih belakang balik tengah, belakang lagi balik tengah, belakang lagi balik tengah. Jadi gitu terus, nggak boleh di belakang terus jadi aku di belakang terus aja, nggak boleh seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja. Semoga video ini membantu dan semangat terus belajar badminton. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.